warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi di channel saya Siti Nurjana. Di sini saya akan membahas tentang budidaya bayam, yaitu bayam hijau dengan merek Maestro dari Cap Panah Merah. Ini daya tumbuhnya itu 70%, kemurniannya itu 99%, kadar airnya itu 9%, kadar luarsanya pada tanggal 2 pada bulan Juni 2022. Kemudian isi bersihnya ini 50 gram. Di sini saya akan mencoba menanam bayam ini dengan pembeda, yaitu yang pertama itu tanpa perlakuan, yang kedua menggunakan tambahan giberelin, yaitu disemprotkan dengan giberelin. Nah, saya mau tahu hasilnya bagaimana yang disemprot dengan giberelin, apakah lebih cepat tumbuh dibanding dengan tidak melakukan atau tidak menggunakan giberelin. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahannya. Ada tanah, kemudian ada benihnya. Nah, di sini ada cairan giberelinnya. Nah, di sini ada 2 wadah, di mana yang pertama ini untuk yang tanpa menggunakan giberelin. Nah, ini yang kedua yang menggunakan giberelin. Nah, kita di sini timbang terlebih dahulu ya si benih benih bayamnya, agar sama ya ukurannya, yang dimaksudkan sama. Ini sudah saya timbang tadi seberat 2 gram. Dan saya lakukan ini proses yang tidak pakai apa-apa ya. Kita langsung tabur saja seperti itu. Udah rata ya, usahakan sampai rata. Nah, selanjutnya yang pakai giberelin. Nah, yang pakai giberelin itu saya akan taburkan terlebih dahulu benihnya. Aduh, ini gimana ya, asa ribuh. Nih, akan saya lakukan penaburan terlebih dahulu. Ini si benih sosinnya itu ditimbang terlebih dahulu sebanyak 2 gram. Ini setelah itu lalu kita taburkan ke yang belum ya. Ini yang belum dilakukan penaburan benihnya. Diusahakan ini tanahnya disiram terlebih dahulu ya, agar lembab. Nah, ini sudah dilakukan yang menggunakan giberelin. Lalu kita semprot pakai giberelin ya. Ini saya simpan dulu di sini ya. Ini saya akan lakukan dengan larutan giberelin tadi. Lakukan penyemprotan. Usahakan rata ya di atas permukaan yang tadi sudah ditaburi benih bayam. Nah, nanti setelah itu kita akan lihat setelah 3 hari 3 hari itu akan muncul atau belum. Nah, kalau sudah muncul, kita lihat perbandingannya, apakah lebih tinggi yang pakai giberelin atau yang normal-normal saja. Nanti kalau ternyata hasilnya yang pakai giberelin ternyata tidak ada perubahan sama sekali, malahan bagus yang tidak pakai apa-apa. Nah, jadi tidak disarankan untuk pakai giberelin seperti itu. Nah, untuk pengamatannya ini nanti kita tunggu sampai panen ya. Panennya itu umur berapa di sini di kemasannya? Di kemasannya itu umur panennya 20 sampai 30 hari setelah semai. Setelah tanam ya. Tapi di sini setelah tanam HST 20 sampai 30 hari setelah tanam. Berarti kalau dia tumbuhnya itu selama 7 hari, berarti sekitar 27 hari atau 37 hari ini bisa dipanen. Nanti kita akan hitung berapa jumlah
yang bisa tumbuh yang secara normal ataupun yang pakai giberelin. Kalau ternyata yang pakai giberelin lebih banyak yang tumbuhnya, berarti itu bisa mempengaruhi daya tumbuh dari si bayam ini. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa daya tumbuhnya itu 70%, dimana kalau kita menanam 10 bibit hanya akan tumbuh 7 bibit saja. Nah, tadi kita gunakan 2 gram per wadah tanam. Seperti itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang mengerti, silahkan di komen ya di YouTube saya, atau jangan lupa di subscribe ya dan like, oke? Agar saya nanti kedepannya mau konten apa, silahkan komen kalian mau tentang seputar pertanian, tentang apa, silahkan. Kemarin saya baru saja upload tentang penyakit yang ada pada tanaman kubis. Nah, nanti selanjutnya saya akan membahas tentang hama yang ada pada tanaman kubis. Kemarin saya cari-cari hamanya, ternyata belum muncul ya. Di sana saya akan memperbanyak ulat atau Spodoptera litura, atau itu yang biasanya menyerang tanaman kubis. Nah, setelah itu kita akan tahu berapa instar ulat tersebut, kemudian jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu, lalu kupu-kupunya bertelur. Setelah bertelur nanti akan ada waktunya dia menetas kembali dan jadi ulat-ulat baru ya. Nah, setelah itu kita pelihara si ulat-ulat tersebut. Nah, biasanya ulat tersebut itu bisa digunakan untuk uji coba pestisida yang akan digunakan, ataupun kita gunakan untuk untuk uji pestisida, kemudian uji mortalitas, kemudian uji apalagi ya, banyak dah pokoknya dari ulat tersebut. Dulu waktu saya skripsian itu tentang itu saya bakteri pakai Trichoderma. Nah, nanti kita bahas juga tentang perbanyakan Trichoderma, kedepannya itu tentang perbanyakan ulat tadi, kemudian nanti kita uji coba dengan pestisida nabati, kemudian pestisida kimia. Nah, kalau pestisida kimia itu biasanya pada dosis berapa nih paling ampuh si ulat tersebut bisa mati gitu. Nah, ini balik lagi ke si bayam ini ya. Mudah-mudahan nanti bayamnya ini tidak tumbuh sehat ya. Nanti kita cari kalau ada ulatnya, kita bisa perbanyak dan perkembangbiakan dari ulat bayam ini. Oke. Nah, nanti kalau untuk perbanyakannya itu mungkin perlakuannya itu sama antara ulat yang dari kubis ataupun dari ini. Nanti kita lihat ya apakah dia bisa hidup atau tidak. Nanti kita lihat 37 hari ke depan seperti apa bisa dipanennya. Nah, ini kalian bisa lihat ini untuk yang tadi perlakuannya ya. Nih, ingat-ingat ya, nanti ketemu lagi di konten saya berikutnya ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.